Selamat datang kembali pendengar. Kita lanjutkan ke bab 3, 4, dan 5 ya. Semoga tidak ada yang sedang mengalami kejadian seperti Seraya. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 3. Hari ini aku sengaja masak pagi-pagi sekali. Rencananya sepulang mengantar Giska ke sekolah, aku akan rapat dengan Om Beni dan beberapa pemegang saham perusahaan. Om Beni mengadakan rapat di salah satu kantor cabang. Bersyukur nanti aku tidak bertemu dengan Mas Agung ataupun dengan si Yuyun yang berada di kantor pusat. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari luar. Siapa yang pagi-pagi sudah bertamu? Suaranya seperti tidak asing di telingaku. Lalu terdengar riuh suara anak-anak di ruang tamu. Dengan rasa penasaran, aku melangkah ke depan melihat siapa yang datang. Mataku membelalak melihat Mbak Lastri dan Mas Joko suami Mbak Lastri, serta ketiga anaknya yang langsung duduk di meja makan. Tanpa rasa malu mereka ikut sarapan bersama Mas Agung, Ibu dan Giska. Apa-apaan ini? Semakin lama mereka makin seenaknya. Untunglah aku sudah sarapan duluan di belakang. Aku melongo melihat tamu-tamu tak diundang itu makan tanpa perasaan. Masakan yang aku masak pagi-pagi tadi habis tak bersisa. Aku yakin, setelah ini Mbak Lastri tidak akan mau membereskan piring bekas makan anak-anaknya. Giska, ayo berangkat. Nanti kesiangan, ajakku pada Giska yang sudah selesai sarapan. Giska biar diantar sama Agung. Kamu di rumah saja beres-beres, Sera. Perintah ibu. Maaf, Bu. Sera ada rapat di sekolah Giska. Mungkin Mbak Lastri bisa bantu merapikan meja dulu sebelum berangkat kerja. Aku melirik pada Mbak Lastri yang langsung melotot padaku. Enak aja kamu. Kamu nggak lihat, aku sudah rapi dan cantik kayak gini masa disuruh cuci piring. Nanti kalau baju aku kotor bagaimana? Jawabnya dengan suara meninggi. Sombong sekali kakak iparku ini. Entah apa pekerjaan barunya, sampai begitu tebal riasan wajahnya. Aku membuang nafas kasar. Sudah kuduga dia tak akan mau membantu merapikan piring-piring kotor itu. Kakak iparku itu hanya tahu makan saja. Sedangkan untuk masak dan beres-beres, dia tak pernah mau turun tangan. Ya sudah, nanti biar Sera yang beresin pulang dari sekolah Giska. Aku pergi dulu, Mas, Bu. Aku pamit menyalami Ibu dan Mas Agung yang masih saja duduk santai. Padahal lah harus sudah sampai kantor sebelum jam 8. Tapi ini sudah pukul 6:30 dia belum mandi. Hampir setiap hari seperti itu. Sungguh kinerja yang buruk. Bagaimana perusahaan mau berkembang jika karyawannya seperti ini? Seharusnya sejak awal Mas Agung sudah mendapat peringatan dari Om Beni. Namun entah mengapa Om Beni tidak melakukannya. Aku tiba di sekolah Giska. Setelah mengantarnya ke kelas, aku memastikan pada wali kelasnya bahwa mulai hari ini Giska akan ikut mobil antar jemput sekolah. Tak lupa juga aku memesan catering sehat untuk makan siangnya tiap hari di sekolah nanti. 3. Aku tidak ingin Giska terlantar karena kesibukanku yang makin bertambah. Setelah urusan Giska di sekolah selesai, aku segera meluncur ke kantor cabang dengan menggunakan taksi online. Beruntung letak kantor cabang yang aku tuju tidak begitu jauh. 10 menit kemudian aku tiba di sana. Dido sudah mempersiapkan semuanya. Para pemegang saham pun sudah menungguku di ruang meeting. Om Beni menyambutku saat aku masuk di ruang yang cukup luas dengan meja panjang di tengah-tengah ruangan. Para peserta rapat yang mengelilingi meja sontak berdiri ikut menyambutku. Selamat datang CEO baru kita, Ibu Sera. Aku mengangguk hormat dan menyalami mereka satu persatu. Kemudian memperkenalkan diri. Selamat pagi, saya Serani Gunawan, sebagai CEO baru di perusahaan yang didirikan almarhum bapak saya, Bapak Heri Gunawan. Semoga nantinya kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Untungnya mereka sangat ramah. Aku yang baru pertama kali masuk ke dunia kerja awalnya tentu sangat gugup. Namun mereka sangat menghargai aku. Sangat banyak yang harus aku pelajari tentang perusahaan. Mungkin nanti aku akan belajar banyak dengan Dido. Meeting berjalan lancar. Om Beni memintaku untuk mulai aktif di kantor pusat mulai bulan depan. Berarti mulai bulan depan aku akan sekantor dengan Mas Agung. Dan tiap hari akan melihat si Yuyun itu. Jika memang Mas Agung benar-benar mengkhianatiku, aku akan membuktikannya. Dan jika itu terbukti, aku akan bertindak. Diam-diam aku menyusun rencana untuk memberi kejutan untuk mereka. Siang menjelang sore aku sudah sampai di rumah. Benar saja, setibanya di rumah, aku mendapatkan pemandangan luar biasa. Rumah seperti kapal pecah. Anak-anak Mbak Lastri berlari ke sana kemari. Aku ternganga melihat dapur dengan piring dan gelas yang hampir habis karena kotor semua. Sampah berada di mana-mana. Sepertinya mereka tadi memasak mie instan.
Karena makanan untuk siang yang aku masak tadi pagi sudah ludes. Aku menghampiri Giska yang sedang belajar di kamarnya. Giska sudah makan. Sudah bunda, tadi makan catering di sekolah. Jawabnya, bagaimana? Menu cateringnya Giska suka. Giska mengangguk, alhamdulillah. Kalau begitu Giska bantu bunda beres-beres rumah, yuk. Ajakku. Oke, bun, Giska memang aku ajari mandiri sejak dini. Aku tidak mau anakku seperti anak-anak Mbak Lastri yang bisanya membuat rumah selalu berantakan tanpa diajari untuk bertanggung jawab membereskannya kembali. Padahal usia mereka lebih besar daripada Giska. Aku segera memulai merapikan rumah. Sebelum ibu mertua terbangun dari tidur. Bab 4. Serah, ya, bu. Kamu kemana aja, sih? Ibu lapar. Pusing kepala lihat rumah berantakan. Anak-anaknya Lastri itu nakal-nakal banget. Ibu yang baru bangun tidur berjalan keluar kamar menghampiriku. Rumah sudah aku rapikan, bu. Ibu sabar ya. Masakan sebentar lagi matang. Dasar si Lastri seenaknya aja nitip anaknya di sini, gumam ibu. Sungguh uniknya ibu mertuaku ini. Jika di depan Mbak Lastri pasti tidak akan berani bicara seperti itu. Justru sebaliknya. Tapi walau bagaimanapun juga, aku tetap harus menyayangi dan menghormati beliau. Setelah selesai memasak, aku mengajak ibu untuk makan bersama di meja makan. Ibu mertuaku itu pasti sudah sangat lapar. Bu, ibu, terdengar teriakan Mbak Lastri dari luar. Kalau masuk ke rumah itu ucapkan salam. Jangan malah teriak-teriak, gumamku seraya menikmati makan siang yang masih hangat. Hei, ini rumahku. Suka-suka aku dong. Kamu cuma numpang di sini. Gak usah ngatur, ketus Mbak Lastri sambil melotot ke arahku. Santai, Mbak. Itu muka udah serem jangan diserem-seremin lagi, jawabku tenang tanpa menoleh lagi padanya. Lastri, Joko, ayo sini makan sekalian, sambut ibu yang juga sedang makan bersamaku. Gak usah, Bu. Lastri buru-buru mau pergi arisan. Ini mau ambil anak-anak, jawab Mbak Lastri sambil melangkah ke dapur. Kok tumben? Biasanya nyari gratisan melulu. Alhamdulillah masakanku aman. Tidak lama kemudian Mbak Lastri muncul dari dapur dengan membawa beberapa lembar plastik kiloan. Itu plastik untuk apa, Mbak? Tanyaku dengan kecurigaan yang meronta-ronta. Buat bungkus lauk sama nasi. Nanti aku makan di rumah aja, jawabnya seraya membungkus lauk di meja tanpa perasaan. Karena jelas-jelas ibu dan aku masih makan. Tapi meja sudah ia bersihkan, lauknya. Terdengar ibu membuang napas dengan kasar. Aku lirik beliau dengan sudut mataku. Tidak ada senyum seperti ketika Mbak Lastri datang tadi. Ibu pasti kesal melihat kelakuan anak tertuanya itu. Namun entah mengapa beliau tak pernah bisa untuk menegur mereka. Untung saja aku sudah antisipasi, memisahkan lauk untuk Giska dan Mas Agung makan malam nanti. Setelah puas membungkus nasi dan lauk pauk di meja hingga tak bersisa, Mbak Lastri dan anak-anaknya pamit pulang. Ibu hanya menatap kepergian mereka dengan wajah tak menentu. Selama ini ibu selalu membela anak-anaknya di depanku. Jadi ibu tak akan pernah mengungkapkan kekesalannya terhadap Mbak Lastri di depanku. Namun jelas terlihat raut marah bercampur sedih dari wajah yang sudah tak muda itu. Malam sudah larut, ibu dan Giska sudah terlelap. Tapi Mas Agung belum juga pulang. Aku coba hubungi ponselnya, tapi tidak aktif. Lagi-lagi terbayang wajah si Yuyun. Aku coba membuka profil kontak pelakor itu. Masih foto tulisan kaligrafi. Aku cek statusnya di aplikasi warna hijau, betapa terkejutnya aku melihat ada foto suamiku sendiri di sana, dengan caption, jadikan aku yang pertama, entah apa maksudnya. Mas Agung memang tampan, wajahnya yang berahang tegas, mata sedikit sipit dan rambut ikal. Dengan jambang yang tumbuh di sekitar pipi dan dagu, membuat wajahnya semakin menawan. Tidak menutup kemungkinan para wanita di luar sana akan menggodanya. Apalagi Mas Agung saat ini cukup beruntung. Hanya sebagai lulusan sekolah menengah atas, bisa menjadi manajer di kantor. Tentu saja ini ada campur tangan Om Beni. Walau aku yakin jabatan yang didapat Mas Agung bukan karena cara kerjanya yang bagus. Lagi-lagi aku melihat status di kontak si Yuyun. Dasar pelakor nggak tahu malu. Pasang status kok foto suami orang. Apa jangan-jangan mereka sedang jalan bareng, menjelang tengah malam Mas Agung baru saja pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam sekali, Mas. Tanpa menjawab, Mas Agung masuk dan langsung membersihkan diri. Aku mencoba sabar untuk mendengar penjelasannya. Mau aku siapin makan? Lah menggeleng. Aku capek, seharian meeting di luar. Aku mau istirahat, ujarnya, lantas naik ke pembaringan. Aku mengernyitkan dahi. Apa benar ada meeting hingga larut malam begini? Rasanya tidak mungkin. Terdengar dengkuran halus Mas Agung.
Pertanda ia sudah pulas. Perlahan aku membuka ponselnya. Sayangnya terkunci. Ini mencurigakan, karena sebelumnya ia tidak pernah pakai angka sandi. Suamiku ini sangat pelupa untuk hal-hal demikian. Tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk. Walau tidak bisa dibuka, tapi terlihat nama si pengirim pesan dengan nama Yuyun. Sepertinya mereka sebelumnya saling berkirim pesan. Atau malah mereka baru saja bertemu. Karena rasa penasaranku yang begitu membara, aku mencoba terus membuka ponsel suamiku. Namun angka sandi apapun tidak berhasil. Dari mencoba tanggal ulang tahun Giska, aku dan Mas Agung, tidak ada yang berhasil. Aku coba mengirim pesan ke Dido. Do, lo tahu tanggal lahirnya Yuyun nggak? Lama tidak dibalas. Akhirnya aku mencoba melakukan panggilan ke ponsel Dido berkali-kali. Dan akhirnya pesanku dibalasnya. Lo gila, tengah malam telepon gue cuma buat nanyain gituan, gue pecat lo. Ngatain CEO gila. Udah buruan cari tahu. Aku ngakak guling-guling, puas ngerjain Dido. Tak lama pesan dari Dido masuk. Lah memberikan tanggal itu. Apa? Tanggal 8 Mei. Berarti hari ini dong. Yuyun hari ini berulang tahun. Tanpa menunggu lama aku mencoba membuka kunci ponsel Mas Agung. Ternyata, bab 5 tanpa menunggu lama aku mencoba membuka kunci ponsel Mas Agung. Dan, yes terbuka. Mataku membelalak melihat chat dari Yuyun berada paling atas. Langsung aku buka. Ternyata hanya ada satu chat dan belum dibaca. Oke, sampai besok ya, Mas, ini seperti pesan balasan. Berarti sebelumnya mereka saling berkirim pesan. Tapi sepertinya sudah dihapus lebih dulu oleh Mas Agung. Sungguh licik suamiku itu. Aku membuang nafas kasar. Kecurigaanku belum terbukti. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan bongkar semua kebohonganmu, Mas. Dek, matikan lampunya. Sudah malam. Aku terlonjak mendengar suara Mas Agung. Perlahan aku letakkan kembali ponselnya ke tempat semula, lalu mematikan lampu. Aku pun berbaring di samping Mas Agung yang sepertinya sudah kembali berada di alam mimpi. Pagi ini seperti biasa kegiatan rutinku sudah menanti. Memasak, merapikan rumah, mengurus Giska dan Mas Agung. Mungkin mulai bulan depan aku akan mencari asisten rumah tangga. Agar ada yang lebih fokus untuk mengurus Giska. Aku tak mau sampai Giska tak terurus gara-gara aku terjun ke perusahaan. Setidaknya aku bisa bekerja lebih tenang di kantor jika Giska ada yang menemani dan memenuhi kebutuhannya. Aku mendengar ibu sedang berbincang dengan Mas Agung di ruang makan. Sepertinya sangat serius. Jiwa kekepoanku semakin meronta-ronta. Akhirnya aku mendekat dengan membawa nasi goreng saus tiram untuk mereka sarapan. Kamu masih ingat dengan Tante Sania sahabat ibu yang di Bandung, Gung? Ya Bu, ingat. Anak perempuannya ternyata kerja di Jakarta ini. Kemarin kos di dekat kantornya tidak betah. Tante Sania mau menitipkan anaknya di sini, jelas ibu kepada Mas Agung. Kalau aku terserah ibu aja, sahut Mas Agung sambil terus mengunyah makanannya. Tapi kan tidak baik kalau ada perempuan tinggal di sini, Bu. Bukan muhrim dengan Mas Agung, sela aku keberatan. Sera, kamu kok bisa-bisanya ngomong begitu? Ini rumah ibu dan Agung. Kamu tuh di sini cuma menantu yang numpang. Protes ibu tidak terima. Aku menghela napas panjang. Selalu saja begitu jawabannya. Mentang-mentang aku numpang di sini. Sebenarnya bisa saja aku segera pindah ke apartemen mewahku yang berada di lokasi segitiga emas kota ini. Tapi belum saatnya aku membuka siapa diriku sebenarnya. Lagian anaknya Tante Sania akan tinggal di paviliun samping. Bukan satu rumah dengan kita. Sore ini dia akan membawa barang-barangnya ke sini, jelas ibu lagi. Syukurlah kalau memang tinggalnya di paviliun. Namun entah kenapa, tetap saja perasaanku tidak enak. Firasatku mengatakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya Bu, nanti sore saya usahakan pulang lebih cepat, sahut Mas Agung. Buat apa pulang cepat, Mas? Tanyaku heran. Kamu kenapa sih, Dek? Curiga terus. Aku cuma mau temani ibu menerima tamu. Mas Agung nampak kesal. Matanya melotot menatapku. Ya sudah biar saja kalau dia mau pulang cepat. Justru bagus. Jadi tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Yuyun di luar. Dek, Giska sekarang naik jemputan, kenapa kamu tidak kompromi dulu denganku? Tiba-tiba Mas Agung bertanya saat ia selesai sarapan. Oh, ya Mas, mulai bulan depan aku akan bekerja. Lebih aman jika Giska pakai mobil antar jemput sekolah, jawabku, membuat Mas Agung menaikkan alisnya, seakan tak percaya dengan yang aku katakan. Sebenarnya aku mau membicarakannya padamu. Tapi akhir-akhir ini kamu selalu pulang larut malam, lanjutku. Halah sok-sok mau kerja segala. Kamu iri ya dengan Lastri. Kalau si Lastri wajar dia kerja. Dia pernah kursus setelah lulus SMK.
jadi bisa diterima di kantoran. Lah Karnu, gak jelas lulusan apa, gaya-gayaan mau kerja. Ibu dan Mas Agung tertawa terbahak-bahak. Silahkan tertawa yang puas kalian sekarang. Awal bulan depan kalian akan ternganga melihat siapa aku. Gemes aku, terserah kamu, Dek, asalkan kamu sendiri yang bayar ongkos antar jemput Giska nanti. Dasar, jadi suami perhitungan banget. Aku berangkat dulu, pamit ya, Bu. Mas Agung pun menaiki mobilnya dan berlalu. Sejak siang tadi ibu begitu repot mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan tamunya. Aku diminta masak makanan lebih banyak. Diminta masak makanan lebih banyak. Juga membersihkan paviliun samping yang telah lama kosong. Beberapa macam masakan sudah siap aku hidangkan di meja makan. Tak lupa 2 macam kue sebagai kudapan aku siapkan di dalam toples. Alas tempat tidur di paviliun pun sudah aku ganti dengan yang baru. Lantainya juga sudah aku pel dan wangi. Assalamualaikum. Sepertinya tamu yang ditunggu-tunggu ibu sudah datang. Aku masih di dapur mendengar ibu yang begitu senang menerima tamunya. Aku jadi penasaran. Perlahan aku ke depan dengan membawa 2 gelas teh dan 2 toples cemilan. Bagaimana kabar Mama? Alhamdulillah baik, Tante. Mama kirim salam buat Tante, sahut wanita itu. Kenapa aku merasa sangat familiar dengan wajah wanita itu? Seperti kenal, tapi di mana? Jangan panggil Tante, panggil Ibu saja, biar lebih akrab. Sera, kenalkan ini anak Tante Sania. Namanya Yuyun. Apa? Yuyun. Pantas saja aku kok seperti pernah lihat. Kok malah diam kamu Sera? Gak sopan banget kamu sama tamu. Ujar ibu kesal melihatku terdiam karena terkejut. Oke baiklah. Sepertinya aku harus lebih waspada menghadapi pelakor seperti Yuyun ini. Bersambung.